Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan, perlindungan-Mu dari malam hingga pagi ini. Kami bersyukur untuk sukacita, damai sejahtera yang Tuhan selalu limpahkan dalam hati kami. Di hari baru ini kami percaya Tuhan menyediakan perkara-perkara yang baik buat kami. Saat ini kami mau mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Urapi kami supaya mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang ketiga. Tertulis demikian, "Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat." Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya masih berumur 12 tahun, ayah saya mengajak untuk melakukan kunjungan pelayanan di sebuah gereja kecil di sebuah desa. Yang akan menyampaikan khotbah adalah ayah saya. Ibu saya memimpin pujian, dan kami anak-anak akan membawakan persembahan lagu. Saat ibadah dimulai, tidak ada satupun jemaat yang nampak. Keadaan yang sama berlangsung sampai ibadah selesai. Jadi hanya keluarga pendeta setempat dan keluarga ayah saya yang hadir. Rupanya memang ibadah di situ seringkali berlangsung tanpa kehadiran jemaat. Tapi yang luar biasanya adalah sang pendeta yang bertugas melayani di sana masih tetap setia melakukan tugas pelayanannya. Tentu secara manusia ia tidak akan mampu. Tidak sedikit orang yang ingin menyerah dalam keadaan yang seperti itu. Tapi kesetiaan Tuhanlah yang memampukannya. Adalah mudah untuk setia kalau keadaan baik. Tapi ketika keadaan penuh dengan tantangan, penuh dengan kesulitan, untuk setia itu seringkali sulit. Kita perlu mengerti bahwa yang Tuhan minta dari kita bukanlah soal keberhasilan, bukan soal kesuksesan, bukan itu yang utama. Tapi yang terutama adalah kesetiaan kita. Kita bisa saja gagal, kita bisa lemah, tapi syukur kepada Tuhan karena Tuhan setia dan selalu menguatkan kita yang percaya kepadanya. Dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 3 ini tertulis, "Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat." Kita semua, saudara dan saya, mengabdi kepada Tuhan yang baik dan setia, yang telah berjanji untuk melakukan pekerjaan baik-Nya dalam kehidupan kita semua anak-anak-Nya dan meneguhkan kita dalam sepanjang perjalanan. Namun kita perlu sadar bahwa kita punya satu musuh yang menginginkan kejatuhan kita dan berusaha untuk menghancurkan iman kita. Musuh kita itu ialah iblis. Dia akan tertawa senang ketika kita tidak setia dan menjauh dari Tuhan. Sebaliknya, ia akan terus berusaha menggoyahkan kita saat kita setia kepada Tuhan. Kesetiaan kita diuji dan dicobai dengan berbagai hal, yaitu godaan dosa, kegagalan, kekurangan, tantangan, konflik, penyakit, aniaya, juga kekayaan, popularitas, dan sebagainya. Segala sesuatu yang ada dan terjadi di dunia ini sedang menguji kesetiaan kita. Setiap hari kita menghadapi perjuangan kesetiaan, baik itu dalam rumah tangga atau keluarga kita, maupun dalam lingkungan pekerjaan atau pelayanan kita. Ada banyak hal yang seringkali berupaya melemahkan iman dan hendak menggoyahkan kesetiaan kita. Terkadang hal yang sepele saja, seperti rutinitas harian dalam pekerjaan atau pelayanan, bisa menimbulkan kebosanan dan membuat kita menjadi lemah dan hendak mengabaikan kesetiaan. Tapi sekali lagi, sungguh luar biasa firman Tuhan.
Janjinya ya dan amin. Luar biasa kasih dan kesetiaan Tuhan. Kita manusia mungkin salah dan tidak setia, tapi Tuhan tetap setia dalam ketidakkonsistenan kita. Tuhan tahu kelemahan kita, dan Dia tidak membiarkan kita jatuh tergeletak. Tuhan dalam kesetiaannya membimbing kita untuk berjalan dalam iman menuju kesempurnaan. Tuhanlah yang mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan di hadapannya, dan kesetiaan Tuhan itu menolong dan meneguhkan hati kita, serta melindungi kita dari si jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak sendirian. Ada Tuhan yang selalu setia. Dalam perjalanan kehidupan yang begitu banyak tantangan dan godaan, kesetiaan Tuhan memampukan kita untuk menjadi pemenang-pemenang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu memberikan kami kekuatan dan sukacita. Kami bersyukur sungguh kepadamu, karena Engkau setia kepada kami. Kesetiaan-Mu menolong kami untuk melewati setiap keadaan. Kesetiaan-Mu Tuhan yang meneguhkan iman kami, menguatkan hati kami dalam berbagai situasi yang kami rasakan sulit, situasi-situasi yang menggoda iman kami, keadaan-keadaan kesukaran, dan berbagai hal yang mencoba menggeser iman kami. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan selalu setia, dan Tuhan tidak membiarkan kami jatuh tergeletak, tapi Tuhan mengangkat kami, menjadikan kami pemenang-pemenang dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu peduli, mengasihi, dan setia kepada setiap kami. Kami tidak takut menjalani kehidupan ini, karena Tuhan selalu beserta, dan Tuhan Engkau setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ketika kami lemah, Tuhan menguatkan. Ketika kami berputus asa, Tuhan memberi semangat baru. Ketika kami kecewa, Tuhan menolong kami untuk bangkit kembali. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan selalu menolong kami. Di sepanjang hari ini kami mohon pimpinan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Berkatilah kami Tuhan, dan jadikan hidup kami menjadi berkat dan kesaksian bagi sesama kami. Kami menyerahkan segala pergumulan dan permohonan doa yang disampaikan. Biarlah Tuhan melawat setiap kami dan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.